Assalamualaikum Sobat Ngopi, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga tidak ada yang marah-marah apalagi banting remote TV karena gak kebagian STB. Yuk siapin kopi sama udutnya karena bocah sableng akan segera dimulai. Halaman rumah Lurah Bojongnipa saat itu penuh oleh penduduk, suasana malam jadi terang benderang oleh cahaya puluhan obor. Sepertinya penduduk Bojongnipa sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi, untuk mencincang kedua manusia yang saat itu terikat ke tiang rumah. Kedua orang ini yang tak lain anak buah Tapak Luwing yang telah dirobohkan oleh Pendekar 212, saat itu keduanya telah siuman, dengan kondisi terikat ke tiang dan keduanya juga berada dalam pengaruh totokan Wiro Sableng. Kraton Linggo berdiri di samping Ki Lurah Kundrawana. Beberapa tombak dari mereka, Wiro Sableng berdiri dengan santai. Kraton Linggo yang telah menerangkan apa yang diketahuinya tentang kedua orang itu kepada Ki Lurah, dan juga apa yang telah terjadi di tepi sungai dekat jembatan. Bola mata Ki Lurah Kundrawana melirik Wiro Sableng dan kedua anak buah Tapak Luwing. Saat itu Lurah Bojongnipa ini tak dapat lagi mengendalikan amarahnya, dan ingin menghabisi kedua orang itu. Untuk sesaat dia lupa bahwa anaknya masih di tangan Tapak Luwing, dan dijadikan sandera, sedang Tapak Luwing sendiri saat itu tidak berhasil ditangkap. Dengan tertangkapnya kedua anak buah Tapak Luwing, Kundrawana merasa sekaranglah waktunya untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengenai latar belakang pajak gila itu. Ia kemudian berbicara dengan lantang kepada penduduk Bojongnipa, bahwa dirinya selama ini terpaksa harus menerima semua kata-kata kasar dan tuduhan yang dilemparkan kepadanya, meski hatinya sakit dan terhina, namun ia terpaksa menahan diri. Meski sebelumnya Kraton Linggo sudah memberi keterangan, dan secara tidak langsung hal ini dianggap sudah bisa membersihkan nama baiknya, namun kali ini ia akan menjelaskan selengkap-lengkapnya. Pada saat pajak gila itu diberlakukan, ia mengaku saat itu memang mengarang cerita bahwa hal itu atas perintah kerajaan, namun ini semua terpaksa dilakukan demi keselamatan putranya yang disandera, dan juga demi keselamatan penduduk Bojongnipa sendiri. Dikarenakan pada saat itu, Tapak Luwing mengancam jika ia tidak menuruti apa yang diinginkannya, maka ia dan keluarganya akan dibunuh, begitu pula dengan penduduk, mereka semua akan dibantai jika tidak mau menuruti keinginannya. Mendengar keterangan ini penduduk pun mulutnya hanya bisa menganga, tentu saja hal ini tidak diduga sama sekali oleh mereka, seketika kemarahan mereka meluap, terlebih ketika seseorang di antara mereka berseru untuk mencincang dua manusia itu, maka menyerbulah penduduk Bojongnipa dengan senjata masing-masing. Namun di saat itu Pendekar 212 segera menghadang, ia sengaja berbicara dengan disertai tenaga dalam untuk mempengaruhi penduduk yang tengah marah itu. Wiro berkata agar semuanya tenang dan jangan ceroboh, pada saatnya, kedua kunyuk ini akan mendapat bagiannya, tapi penduduk harus ingat akan keselamatan anak lurah mereka. Kalau saja penduduk tidak mendapat keterangan dari Kraton Linggo tentang siapa adanya pemuda berambut gondrong itu, pastilah penduduk tak akan mau ambil peduli akan ucapan Wiro Sableng, namun diam-diam mereka semua sudah terpengaruh oleh suara Wiro yang mengandung tenaga dalam tadi. Wiro mendekati anak buah Tapak Luwing yang terikat di tiang rumah, Wiro pun menanyakan nama, alamat, nomor HP, sama rekening bank, namun laki-laki itu diam saja. Hanya kedua bola matanya yang menatap tajam dengan penuh amarah dan dendam. Wiro segera mendesak lagi agar kedua orang itu buka mulut. Namun yang keluar dari mulut mereka hanya sumpah serapah yang disertai ancaman, bahwa pemimpin mereka yakni Tapak Luwing, pasti akan membalas dendam. Wiro Sableng menyeringai dan berkata, mungkin mereka berdua yang akan lebih dulu dicincang penduduk sampai lumat. Kemudian Wiro bertanya lagi mengenai hubungan antara mereka dengan Adipati di Linggarjati. Tapi kedua anak buah Tapak Luwing yang keras kepala itu tetap tak menjawab. Dengan sedikit jengkel, Wiro mengambil sebuah obor dari tangan penduduk, dan obor itu diarahkannya ke muka kedua orang itu. Kondisi anak buah Tapak Luwing yang dalam keadaan tertotok tentu saja tak mampu menghindari obor itu, meski wajahnya panas dan sebagian kulitnya ada yang terbakar. Tapi orang ini tetap keras kepala tak mau bicara, yang keluar dari mulutnya hanya sumpah serapah dan ancaman bahwa jika ia berhasil meloloskan diri, ia akan membunuh Wiro sampai 7 turunannya. Wiro tertawa, gak usah ngaco, kalian tak akan bisa lepas dari tempat ini, kalaupun bisa lepas mungkin cuma roh kalian saja, lagi pula aku belum punya keturunan, ujar Wiro, dan suara gelak tawa pun memenuhi tempat itu.
Karena kedua orang ini masih keras kepala, Wiro pun memerintahkan semua penduduk untuk mencincang mereka. Mendengar ini seketika anak buah Tapak Luwing pun menjadi ketakutan. Akhirnya mereka berjanji akan menjawab semua pertanyaan Wiro Sableng. Maka anak buah Tapak Luwing itu pun mulai memberikan penuturan. Pada awalnya Adipati Setaboga dari Linggarjati mengirimkan seorang utusan pada kami. Dia telah membuat rencana untuk melakukan pemerasan di sini. Kami ditawarkannya pekerjaan untuk menarik pajak itu dengan perjanjian hasilnya dibagi dua. Pemimpin kami menerimanya dan perkataannya pun terhenti setelah Wiro menyelanya. Sudah, itu sudah cukup jelas. Lurah Kundrawana bertanya, jadi ini semua didalangi oleh Adipati Setaboga. Anak buah Tapak Luwing hanya mengangguk pelan. Tak lama suara teriakan pun terdengar dari arah penduduk. Mereka berseru untuk menangkap adipati itu, dan digantung bersama dua kunyuk-kunyuk itu. Wiro berkata untuk menyerahkan urusan adipati kepadanya, dan ia menyarankan yang lebih penting saat itu ialah menyelamatkan anak Ki Lurah. Mendengar anaknya disebut-sebut, wajah Kundrawana pun menjadi merah, dijambaknya dengan sangat keras kepala anak buah Tapak Luwing itu, katakan di mana anakku. Namun sebagai jawabannya laki-laki yang dijambak itu hanya tertawa buruk. Lurah Kundrawana yang sudah tak bisa menahan lagi amarahnya, langsung mengambil obor di tangan Wiro dan disodokkannya ke mata anak buah Tapak Luwing. Mata itu pun seketika hancur dan meleleh di mukanya yang juga sebagian kulitnya sudah mengelupas hangus. Tapi orang yang keras kepala ini bahkan mengatakan mungkin anak Ki Lurah sudah mampus di tangan Tapak Luwing. Mendengar jawaban itu seketika membuat Kundrawana menjadi kalap. Lurah ini mengancam akan membutakan kedua matanya dan membunuh keduanya jika mereka tidak mau memberitahukannya. Meski anak buah Tapak Luwing ini merasa jika dirinya tidak akan selamat, namun keinginan untuk menyelamatkan diri tetap ada juga dalam hatinya. Akhirnya dengan suara pelan ia mengatakan bahwa anak Ki Lurah disekap di sebuah kuil tua di Parit Kulon. Hati Kundrawana jadi sedikit tenang, namun jika ia tak menemukan anaknya di sana atau anaknya sudah dalam keadaan tak bernyawa, maka jangan harap kedua orang itu bisa melihat matahari esok hari. Pada saat yang bersamaan, Wiro menyarankan kepada para penduduk agar tidak melakukan apapun pada kedua orang ini untuk sementara waktu, sebelum anak Ki Lurah ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara ia akan menangani masalah Adipati Setaboga di Linggarjati. Para penduduk bisa mendapatkan sosoknya esok hari, namun entah dalam keadaan hidup atau mati, semua itu tergantung dari sikap Adipati itu sendiri. Jika ia masih hidup ada baiknya kalian giring ke kota raja, tapi hati-hati kejeblos lumpur. Setelah berkata seperti itu pendekar 212 sudah berkelebat secepat kilat dan meninggalkan desa itu. Suasana sepi itu hanya berlangsung beberapa saat, ketika sosok tubuh pendekar 212 sudah lenyap ditelan kegelapan, maka lupalah penduduk Bojongnipa akan pesan pendekar itu. Mereka beramai-ramai menyerbu kedua anak buah Tapak Luwing yang berada dalam keadaan tak berdaya. Puluhan senjata laksana hujan bertubi-tubi menghantam setiap bagian tubuh kedua orang itu. Tak terdengar suara jeritan apapun dari mulut keduanya. Mereka telah menemui nasib yang mengenaskan atas kejahatan mereka. Keduanya menghembuskan nafas dengan tubuh mandi darah dan muka hancur, hingga tak bisa dikenali lagi. Ki Lurah Kundrawana tidak menyaksikan lagi apa yang diperbuat penduduk Bojongnipa itu. Bersama Kraton Linggo dan 3 orang lainnya, dengan menunggangi kuda, dia meninggalkan Bojongnipa menuju Parit Kulon. Ini adalah sebuah tempat yang jarang didatangi manusia, letaknya kira-kira 4 km dari desa. Satu-satunya bangunan di Parit Kulon adalah kuil tua yang diterangkan anak buah Tapak Luwing. Karenanya meskipun malam, tak sukar untuk mencarinya apalagi menggunakan Google Map. Ki Lurah Kundrawana menyalakan obor yang dibawanya. Diiringi oleh keempat orang lainnya dia masuk ke dalam kuil tua itu. Seketika tubuhnya menegang, di saat dia menemui anaknya dalam keadaan yang menyedihkan, namun Kundrawana merasa lega dan gembira, karena anak satu-satunya itu ternyata masih bernafas. Anaknya tidur di lantai kotor dengan pakaian yang juga kotor. Tubuhnya kurus dan parasnya pucat karena tak terurus. Tangan dan kakinya diikat. Kundrawana berlutut lalu memeluk anaknya itu. Kraton Linggo kemudian membuka tali yang mengikat tangan serta kaki si anak yang saat itu sudah bangun. Tetesan air mata mengalir di pipi Ki Lurah Kundrawana. Tapi air mata kali ini adalah air mata kebahagiaan. Sementara itu di tempat lain,
Tapak Luwing merasa tubuhnya yang kaku karena ditotok itu dibawa lari dalam kegelapan malam oleh seseorang. Tapak Luwing sedikit merasa heran karena laki-laki yang membawanya itu tidak dikenalnya sama sekali. Siapa dia dan kemana manusia ini mau membawanya? Kemudian apakah dia seorang yang akan menolongnya atau bukan? Tapi melihat gelagat dan ucapannya terhadap pemuda berambut gondrong tadi, Tapak Luwing bisa sedikit memastikan bahwa laki-laki ini tidak bermaksud jahat terhadapnya. Diam-diam hatinya merasa lega, kemudian ia pun bertanya mengenai siapakah orang ini. Dan kemana orang ini akan membawanya. Satu suara yang besar dan parau menjawab dengan memerintahkan Tapak Luwing agar untuk tidak banyak tanya dahulu. Meski Tapak Luwing penasaran sekali, namun dia menurut dan menutup mulutnya. Sepanjang perjalanan itu satu hal saja yang diketahuinya, yaitu laki-laki yang menyelamatkannya itu buntung tangan kanannya sampai sebatas bahu. Ketika sampai di sebuah telaga kecil akhirnya laki-laki bertangan buntung itu menghentikan larinya. Tapak Luwing diturunkan dan disandarkan ke sebatang pohon di tepi telaga. Kemudian dilepaskannya totokan di tubuh Tapak Luwing, ia memerintahkan agar Tapak Luwing segera mengatur jalan nafas dan darahnya dengan mengerahkan tenaga dalam. Meskipun tidak diperintah oleh si tangan buntung itu, Tapak Luwing pasti akan melakukannya, karena hal ini memang sudah menjadi bagian dari setiap ilmu silat aliran manapun. Kemudian dengan tangannya yang cuma satu laki-laki itu dengan cekatan mengobati lengan Tapak Luwing yang patah dan membalutnya dengan secarik kain. Setelah tangannya diobati, Tapak Luwing berkata bahwa dirinya berhutang budi dan nyawa terhadap orang tersebut. Si tangan buntung dengan menyeringai aneh ia pun berkata, ada hutang tentu ada piutang, ada budi pasti ada balas. Tapak Luwing yang keheranan pun bertanya tentang maksud perkataan orang tersebut. Si tangan buntung menjelaskan suatu hari nanti pertolongan yang diberikannya ini akan ia tagih. Tapak Luwing menatap tajam ke arah pria misterius itu dan berkata, tidak ditagih pun jika ada kesempatan ia pasti akan membalasnya. Bahkan jika orang tersebut mau ikut bersamanya ke Kali Comel, maka ia akan memberikan banyak hadiah berupa perhiasan dan uang berapapun yang ia inginkan. Namun si tangan buntung ini mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan semua itu, dan pada saat tangannya diletakkan di atas tangan Tapak Luwing yang patah, seketika itu pun aliran tenaga dalam yang dahsyat merembes masuk ke dalam tubuh Tapak Luwing. Kini ia merasakan tubuhnya menjadi segar dan luka di tangannya pun telah sembuh. Tak berselang lama, laki-laki misterius ini berkata, bahwa ia sudah lama mendengar tentang komplotan Tapak Luwing yang malang melintang di sepanjang Kali Comel, dan ketika ia mengetahui bahwa Tapak Luwing berada di sekitar tempat itu, maka ia pun bermaksud untuk menemui Tapak Luwing. Tapak Luwing yang keheranan dengan kata-kata orang ini bertanya, ada maksud apa sengaja menemuinya? Si tangan buntung mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya pada hari 13 bulan 12 di Gunung Tangkuban Perahu, tepatnya 8 bulan sejak hari itu. Dan orang ini berpesan agar Tapak Luwing tidak kembali ke desa Bojongnipah, karena bisa saja dia akan bertemu dengan orang yang sudah mencelakainya, karena bagaimanapun juga untuk saat ini Tapak Luwing bukanlah tandingannya. Maka dari itu, jika ingin menyelesaikan urusan dengan pendekar muda tersebut ia harus datang ke tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Tapak Luwing merasa bahwa orang ini mengenali siapa adanya pendekar muda tersebut. Si tangan buntung menjawab, bahwa pendekar muda itu sudah memberikan tanda pengenalnya di kening Tapak Luwing. Terkejutlah Tapak Luwing bukan main, segera diraba keningnya. Meski saat ini keningnya tidak terasa sakit dan panas, namun ia dapat merasakan adanya sesuatu. Ia pun segera melihat wajahnya di telaga. Seketika ekspresi wajahnya menjadi jelek, ia dapat melihat kini di keningnya tertera angka 212. Ia mencoba menggosok angka tersebut bahkan membasuhnya dengan air, namun angka tersebut tidak bisa hilang. Si tangan buntung berkata angka itu tidak akan bisa hilang bagaimanapun caranya, karena angka itu diterapkan oleh si pendekar melalui telapak tangannya, yang mengandung kesaktian dan tenaga dalam tinggi. Sekalipun kulit keningnya dikelupas sampai ke batok kepala, maka di batok kepala pun angka itu sudah meresap. Si tangan buntung menjelaskan bahwa pemuda tersebut bernama Wiro Sableng, ia bergelar pendekar kapak maut naga geni 212, kemudian ia berpesan sekali lagi agar Tapak Luwing tidak melupakan perjanjian mereka di waktu yang sudah ditentukan. Ini semua juga untuk membalas dendam terhadap pemuda tersebut. Setelah berkata demikian, si tangan buntung yang tidak lain adalah Kalingundil segera pergi meninggalkan tempat itu.
Linggarjati sudah agak sepi ketika Wiro sampai ke sana, karena hari sudah menjelang larut malam dan udara dingin yang terasa menusuk sampai ke tulang. Di sebuah kedai, dia berhenti untuk beristirahat dan menghangatkan tubuhnya dengan jamu blaem-blaem. Di kedai ini juga dia telah menanyakan di mana letak tempat kediaman Adipati Setaboga. Tak sukar mencari tempat kediaman Adipati itu. Rumahnya adalah sebuah gedung yang paling bagus dan paling besar di Linggarjati. Saat itu gedung tersebut berada dalam suasana tenang tenteram. 2 orang pengawal berdiri di pintu masuk, dan di ruang tamu kelihatan beberapa orang laki-laki. Rupanya Adipati Setaboga tengah menerima beberapa orang tamu. Wiro melangkah seenaknya di depan kedua pengawal kadipaten dan bertanya, "Di sini rumahnya Adipati Setaboga?" Si pengawal mengangguk dan bertanya tentang keperluan laki-laki tersebut. Dengan cuek, Wiro menjawab tidak ada apa-apa sambil meloyor pergi. Si pengawal sambil menggerutu hanya bisa melihat si pemuda hingga ia menghilang di tikungan jalan yang gelap. Melihat kedatangan si pemuda dan yang seperti tadi berhenti di depan mereka, maka membentaklah salah seorang dari pengawal. "Orang sinting, ada apa kau datang lagi ke sini? Pergi sebelum kepalamu kupentung dengan gagang tombak ini," menghardik yang seorang lagi. Si pemuda menyeringai. "Dengar sobat-sobatku," katanya. Kedua tangannya diacungkan ke muka. Jari-jari telunjuk dan jari-jari tengah diluruskan. "Kalian lihat jari-jari tanganku ini?" tanyanya. "Kunyuk gendeng, berlalulah atau kuremukkan kepalamu," bentak pengawal sambil acungkan tombaknya. "Jangan buru-buru marah tak karuan. Bicaraku masih belum habis," menyahuti si pemuda tanpa acuhkan ancaman pengawal. Jari-jari tangannya masih diluruskan. "Coba kalian hitung jari-jari tangan yang kuacungkan ini," katanya. Tentu saja kedua pengawal jadi tambah jengkel melihat tingkah dan mendengar ucapan si pemuda. Maka 2 gagang tombak pun meluncur deras ke kepala pemuda itu. Namun lebih cepat lagi dari luncuran kedua tombak itu, maka kedua tangan si pemuda tahu-tahu sudah menotok urat di pangkal leher pengawal. Kontan keduanya menjadi gagu dan kaku menegang. Si pemuda tertawa. Kedua pengawal itu sekaligus dipanggulnya di bahu kiri kanan kemudian dimasukinya halaman kadipaten. Pengawal-pengawal yang dipanggul kemudian dilemparkannya ke kandang kuda di belakang rumah. Lewat pintu belakang dia masuk ke dalam gedung kadipaten yang saat itu belum dikunci. Seorang perempuan parubaya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan yang saat itu tengah mencuci piring terkejut, melihat munculnya seorang pemuda berambut gondrong yang tak dikenalnya. Dan pemuda itu tersenyum kepadanya. "Kau siapa?" tanyanya. Si pemuda masih senyum. Tangan kirinya dilambaikan. Selarik angin tajam menyambar ke leher si perempuan. Perempuan ini hendak berteriak. Namun saat itu mulutnya sudah gagu, sedang tubuhnya tak bisa lagi digerakkan akibat totokan jarak jauh yang lihai sekali. Si pemuda kemudian memasukkan perempuan itu ke dalam sebuah bilik kosong di bagian belakang gedung. Saat itu Adipati Setaboga tengah membuang hajat kecil di kamar mandi. Ketika dia masuk kembali ke dalam gedung maka terkejutlah Adipati Linggarjati ini. Betapa tidak, di atas kursi goyang, di mana dia sering duduk bila melepaskan lelah, kini dilihatnya duduk enak-enakan sambil memejam-mejamkan mata, seorang pemuda berbadan kekar dan berambut gondrong yang sama sekali tidak dikenalnya. "Setan atau manusia dari mana yang kesasar ke gedungku ini?" ujar Adipati Setaboga di dalam hati. Dan pemuda di atas kursi terus juga menggoyang-goyangkan badannya dan kedua matanya masih dipejamkan. "Siapa kau?" bentak Adipati itu dengan suara menggeledek dan menggema di 4 dinding ruangan. Pemuda yang duduk di atasnya masih terus duduk enak-enakan sambil pejamkan mata. Geram sekali Adipati Setaboga jadinya. Dengan langkah besar-besar dia maju mendekati kursi goyang dan orang yang mendudukinya. Telapak tangan kanan terkembang dan detik itu juga maka melayanglah tamparannya. Beberapa saat lagi tangan kanan itu akan mendarat di pipi si pemuda. Tiba-tiba si pemuda membuka kedua matanya. Dan secepat kilat tubuhnya melambung ke atas, demikianlah tubuh pemuda itu melayang enteng, sampai 2 tombak dari kursi yang didudukinya. Dan sebagai akibatnya maka tangan kanan Adipati Setaboga, kini menghantam sandaran kursi goyang. Sandaran kursi itu pecah berantakan. Dapat dibayangkan jika seandainya tamparan itu mendarat di pipi si pemuda,
karena tamparan itu pastinya mengandung tenaga dalam yang luar biasa. "Ah, kau rupanya Seta Boga," kata si pemuda sambil mengusap matanya. "Aku sedang enak-enakan tidur, kau mengganggu saja. Anjing kurap, kenapa kau bisa kesasar kemari? Apa minta ditebas batang lehermu?" radang Adipati Seta Boga. Geram sekali dia. Selama menjadi adipati, baru hari ini ada seseorang yang memanggilnya dengan sebutan Seta Boga saja. Si pemuda tertawa dan seperti tak ada apa-apa, dia duduk kembali seenaknya di atas kursi goyang, kembali bergoyang-goyang dan memejamkan matanya. "Setan alas." "Betul," damprat Seta Boga. Sekali kaki kanannya bergerak maka hancurlah kursi goyang itu. Tapi si pemuda dengan cepat sudah melompat dan berada di tempat lain. "Kursi bagus ditendang sampai hancur. Kau sudah sinting rupanya Seta Boga?" tanya si pemuda sambil nyengir. Karena suara ribut-ribut di ruang tengah, maka istri Seta Boga keluar, dan di samping heran dia juga terkejut melihat apa yang terjadi. "Kakang, ada apakah? Siapa manusia ini?" tanya perempuan itu. "Pergi, panggil pengawal," teriak Seta Boga pada istrinya. Perempuan itu berteriak memanggil pengawal. Namun tiada pengawal yang datang. 2 pengawal kadipaten sebelumnya sudah dibikin mendengkur oleh si pemuda di kandang kuda. Kegeraman Seta Boga tak terkirakan lagi, ketika dilihatnya pemuda berambut gondrong itu mengambil sebatang cerutu miliknya lalu menyalakannya. Rahang Seta Boga bertonjolan, jari-jari tangan kanannya diremas-remaskannya satu sama lain. Sesaat kemudian kelihatanlah jari-jari tangan itu menjadi merah dan terus menjalar sampai sebatas siku. "Anjing kurap yang kesasar, hari ini terima nasibmu, harus mampus oleh pukulan wesi geniku." Ketika tangan kanan yang merah itu dipukulkan, maka selarik angin yang menebarkan hawa panas menggebu-gebu ke arah si pemuda. Namun si pemuda dengan cepat berkelebat, dan pukulan itu pun mengenai dinding rumah. Dinding di tempat pemuda itu tadi berdiri, hancur berlubang dan menjadi hitam hangus. Sementara orang yang diserang kelihatan di sudut ruangan sebelah kanan, asyik-asyikan menyedot cerutu. Dada Seta Boga menjadi sesak oleh amarah yang meluap. "Siapa kau sebenarnya?" bentak Adipati Linggarjati ini. Si pemuda batuk-batuk lalu cabut cerutunya dari sela bibir. "Namaku, masa kau tidak tahu?" ujarnya. "Setan alas," maki Seta Boga. Si pemuda tertawa menanggapi makian itu. "Namaku Tapak Luwing," katanya. "Aku datang untuk menyerahkan sebagian dari uang pungutan pajak di desa Bojong Nipah. Ini terimalah." Si pemuda mengeruk saku bajunya. Sesuatu dalam genggamannya kemudian dilemparkannya ke arah Adipati Seta Boga. Laki-laki ini cepat menghindar dan lambaikan tangan kanannya, ternyata benda yang dilemparkan itu adalah kira-kira selusin kalajengking yang saat itu sudah mati dan bertebaran di lantai. Istri Seta Boga memekik lalu lari ke dalam kamar. Si pemuda tertawa bekakakan. Adipati Seta Boga tak menunggu lebih lama segera menyambar sebuah tombak yang dipajang di dinding. Dengan senjata ini dia kemudian menyerang si pemuda. Si pemuda hanya tenang-tenang sambil selipkan cerutunya ke bibir, menghisapnya dengan cepat lalu menghembuskan asapnya ke arah Seta Boga. Adipati ini terpaksa melompat ke samping sekali lagi, karena asap cerutu itu mengandung tenaga dalam dan menyambar ke arah kedua matanya. Dari samping, kini Seta Boga melancarkan serangan. Tombak di tangannya membabat kian kemari. Tangan kiri melakukan pukulan-pukulan jarak jauh beberapa kali berturut-turut. Inilah jurus kitiran dan alus sabung menyabung. Jurus ini biasanya dilakukan dengan memakai pedang. Tapi dengan tombak pun kedahsyatan tidak kalah hebat. Tapi betapa terkejutnya Seta Boga, ketika si pemuda bukannya mengelak malahan menyambut dengan serangan pula. "Ini terimalah jurus membuka jendela memanah rembulan," kata si pemuda. Lengan kirinya dipukulkan melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kanan meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat sekali dan sukar dilihat oleh mata. Dan kejadian selanjutnya tak bisa dihindari lagi oleh Seta Boga, ketika tombak di tangannya terlepas mental, karena lengannya kena dibabat oleh lengan lawan, dan suara tertahan yang keluar dari tenggorokannya adalah akibat urat besar di bawah dagunya telah kena ditotok oleh si pemuda. Di saat itu pula tubuhnya tak bergerak lagi alias kaku tegang. Karena sebelum ditotok, Seta Boga telah menyeringai kesakitan akibat benturan lengan lawan, maka di saat tubuhnya menjadi kaku itu, mimik parasnya terlihat menjadi lucu. Si pemuda cabut cerutu dari sela bibirnya dan meniupkan asapnya ke muka Seta Boga. "Sayang sekali," katanya,
Jurus kitiran dan alus sabung menyabungmu terpaksa bertekuk lutut di bawah jurus membuka jendela memanah rembulanku. Ditiupkannya lagi asap cerutu ke muka Setaboga. Totokan pada urat besar di bawah dagu Setaboga telah melumpuhkan tubuhnya, membuat mulutnya menjadi gagu dan perasaannya menjadi tumpul. Cuma telinganya saja saat itu yang masih sanggup mendengar. Maka berkatalah si pemuda, "Dengar Setaboga, besok Ki Lurah Kundrawana dan penduduk Bojongnipa akan datang ke sini. Kalau nasibmu baik, kau akan mereka seret ke hadapan raja di kota raja. Tapi kalau nasibmu buruk, mereka akan mengeremusmu beramai-ramai. Dan sebelum aku pergi, terima hadiah kenang-kenangan ini dariku." Si pemuda acungkan jari telunjuk tangan kanannya. Dengan mempergunakan ujung jari itu, diguratnya 3 buah angka di kening Setaboga. Ketika pada keesokan harinya, Ki Lurah Kundrawana dan 2 lusin penduduk Bojongnipa bersenjata lengkap datang ke gedung Kadipaten di Linggarjati. Mereka heran menemui gedung itu dalam keadaan kosong, tak satu manusia pun ada di dalamnya. "Pasti Adipati Keparat itu sudah melarikan diri," kata Kundrawana geram. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dari belakang gedung. Ketika Kundrawana dan yang lainnya pergi ke belakang gedung, mereka hampir tak percaya dengan penglihatan mereka. 5 orang kelihatan berdiri tak bergerak di kandang kuda. Di sebelah depan adalah Adipati Setaboga dan istrinya. Di kiri kanan mereka pengawal-pengawal Kadipaten, dan di sebelah belakang perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga. Ketika diperiksa kelimanya masih dalam keadaan bernafas dan ditotok urat darah mereka. Ki Lurah Kundrawana memandang pada angka 212 yang tertera di kening Adipati Setaboga. Dia hanya geleng-geleng kepala melihat angka-angka itu, lalu memerintah untuk melepaskan totokan pada perempuan dan pelayan. Sedangkan Setaboga digiring ke kota raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.